ngegas tough atau ngegas diesel tuh ada kenikmatan tersendiri, nggak bisa dapat dari bensin ya. Rasa kayak nyolek-nyolek gasnya gitu, aduh itu tuh di tough tuh atau di diesel tuh enak banget teman-teman, gue suka banget gitu. Halo teman Derka Vlog, apa kabar? Semoga sehat semua ya sekeluarga. Hari ini gue akan lanjutin bikin video tentang TUF GT tahun 94 punyanya Mas Adit TDI. Jadi hari ini kita akan off-road di Pagedangan BSD karena gue penasaran pengen nyobain TUF-nya ini ya. Gue pengen ngerasain gimana suspensinya, untuk mesinnya, dan overall experience-nya kayak gimana nih. Sebelum mulai off-road, gue pengen berbagi sedikit tips dulu nih untuk teman-teman. Jadi begitu kita akan off-road dan sudah sampai ke lokasi, sebaiknya langsung dirubah jadi 4x4 ya. Kalau untuk yang mobilnya basicnya itu bisa 4x2. Jadi jangan sampai kita gengsi nggak pakai 4x4-nya dulu dan mencoba sejauh mungkin. Cuma untuk bilang ke teman-teman, sejauh ini mobil gue masih 2-wheel drive loh, belum dipindahin 4x4. Jangan ya, itu ngerusak kaki-kakinya. Sayangin mobil kita, jadi begitu kita udah sampai di medan off-road langsung dibikin 4x4. Buat teman-teman yang mobilnya ada free lock, jangan lupa ini dipindahin ya, yang tadinya free ke arah kiri dipindahin ke arah kanan. Jadi kalau misalnya ini belum di lock, kita masukin ke 4x4 percuma ya, roda depannya nggak akan muter. Jadi pastiin ini udah ke lock. Karena ini terkesan sepele, tapi banyak juga teman-teman yang mungkin belum tahu fungsi dari free lock ini. Dia posisinya free, tapi begitu off-road dia coba jadiin 4x4, wah kok roda depannya nggak gerak gitu ya. Padahal simple sih, hanya masalah free lock-nya belum sempat diputar ke kanan. Dan satu hal lagi, jangan lupa kalau kita off-road sebaiknya tekanan angin ban itu dikurangin. Banyak juga yang nggak ngurangin tekanan angin ban karena males ya, karena nanti setelah off-road mereka harus isi angin lagi. Tapi buat apa kita off-roadnya nggak maksimal dan kita mengorbankan karena kita males nanti nyari tukang angin ban ya. Jadi kalau kita off-road, tekanan angin ban itu sebaiknya dikurangin. Sebenarnya apa sih maksud dari tekanan angin itu dikurangin? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita pakai tekanan angin normal, misalnya itu yang napak itu cuma segini ya. Tapi kalau tekanan angin direndahin, permukaan ban yang napak ke tanah ya, atau ke batu dan lain-lain, itu semakin banyak. Dan semakin banyak permukaan dari ban yang napak ke tanah, itu maka traksinya akan lebih baik lagi. Sementara kalau kita ngomongin tekanan anginnya dikuranginnya berapa ya? Untuk mobil ukuran yang medium atau yang besar, sekitar 1,5 ton ke atas, itu sebaiknya dikuranginnya sampai maksimal itu 20 PSI. Kalau di bawah itu sebenarnya masih bisa, tapi gue ambil angka aman di 20 PSI karena nggak semua orang nanti tahu nih cara nyetirnya yang bener tuh gimana. Karena kalau kita nyetirnya salah, ban pun walaupun tekanan anginnya tinggi, dia bisa aja tetap ngelepas dari velg. Butuh emang teknik yang bener saat off-road. Jadi gue akan bilang amannya itu 20 PSI. Kalau kita nggak pakai velg yang beadlock ya, atau misalnya kita nggak pakai ban dalam. Tapi kalau kita pakai beadlock atau kita pakai ban dalam, itu lebih aman kalau kita tekanannya itu mau coba kita bikin di bawah 20 PSI. Tapi 20 PSI itu sebenarnya kalau kita ngomong permukaannya itu licin ya, atau kita off-roadnya dalam keadaan becek. Tapi kalau sekedar off-road dalam kondisi ringan, dikurangin jadi 25 sih masih oke sih. Menurut gue cukup optimal. Dan kalau ditanya, gimana nih cara ngurangin tekanan angin, misalnya kita nggak punya tire gauge ya, atau pengukur tekanan angin. Kita mesti pelajarin ban dari mobil kita teman-teman. Jadi kita harus tetap punya ini dulu, terus kita coba
untuk ngurangin pakai hitungan detik. Ini jaga-jaga supaya kalau kita lagi off-road, kita nggak bawa tekanan angin, kita tahu biasanya nguranginnya itu kalau di mobil kita berapa. Jadi misalnya di mobil ini, gue coba ngurangin tekanan angin 20 detik. Jadi mulai gue kurangin 20 detik, terus gue stop. Terus kita hitung pakai ini. Oh, ternyata 20 detik ngurangnya itu jadi 25 PSI. Nah, berikutnya, kalau kita off-road nggak bawa ini, kita udah bisa pakai feeling. Setiap tekanan angin dari keempat roda, kita kuranginnya 20 detik. Kurang lebih tipsnya seperti itu, teman-teman. Tapi jangan lupa ya, setiap mobil yang bobotnya beda dan ukuran ban beda, itu detiknya juga beda ya. Jadi kalian mesti eksperimen dengan kendaraannya masing-masing. Oh ya, ada satu tips lagi teman-teman. Kalau kita mencoba mobil off-roadnya yang bukan milik sendiri ya. Misalnya kita kalau lagi off-road tuh kan sering ya namanya teman minta cobain mobil off-roadnya atau kitanya yang penasaran. Jadi yang perlu kita perhatiin dulu pasti itu adalah jok ya. Ini udah standar banget, orang awam juga tahu gitu. Nyoba mobil orang, joknya mesti di setel dulu, maju mundurnya yang pas. Itu yang pertama. Tapi sebenarnya yang terpenting kalau kita off-road itu, kita harus tahu karakter dari ketiga pedal ini. Gua ngomong gas, rem, dan juga kopling. Untuk gas, seberapa sensitif gasnya. Untuk pedal rem, seberapa dalam nih remnya nih. Karena jangan sampai kita main pinjem, terus kita belum sempat nyobain, ngebiasain, terus tiba-tiba pas ngeremnya yang kita pikirnya keras banget, ternyata empuk banget gitu. Itu juga harus dirasain dulu ya. Dan yang terakhir kopling, seberapa dalamnya dia, seberapa sensitifnya dia diangkat sampai udah mulai mobilnya bergerak ke depan. Selain itu yang penting adalah mengetahui rasio setir. Kalau misalnya rasio setir tiap mobil kan beda-beda teman-teman. Jadi jangan langsung kita nyobain ngegas, tapi kita pelajarin dulu rasio setir dari mobil teman gua ini mentoknya segimana, sensitifnya segimana. Dengan begitu, nanti begitu kita nyoba, kurang lebih kita udah tahu nih feeling dari ngehandle mobil teman kita. Kayak di gua sekarang, karena ini bukan mobil gua, yaitu dia gua pas awal masih di jalan raya, gua harus penyesuaian dulu ya. Termasuk rasio giginya ya, harus gua pelajarin dulu. Jadi begitu udah sampai sini off-roadnya bisa enak. Oke, bismillah, kita mulai off-road ya. Assalamualaikum. Oke, kita mulai. Jangan lupa teman-teman untuk selalu pakai seat belt, walaupun kita bukan lagi kebut-kebutan apa kompetisi ya. Karena kebanyakan itu justru kecelakaan yang bikin cedera saat orang off-road malah bukan saat kompetisi, tapi malah justru pas lagi sekedar main-main. Karena mungkin mikirnya, ya kita cuma santai-santai aja ya, bukan lagi kompetisi, jadi aman. Ternyata banyak yang akhirnya terlena ya, jadi tetap mesti dipakai. Oke. Gue pindahin ke L. Jadi langsung rasionya low banget. Rasio didapat dari gearboxnya BJ40 ya, transfer case-nya plus panel gear-nya 488. Baru pemanasan, gue pengen naik dulu ke atas ini. Gak ada ngedropnya RPM-nya sama sekali. Model jalur gini kita kangkangin aja ya teman-teman. Jadi pertahanin posisi mobil tetap rata. Gua akan cobain lagi, tapi gua akan coba masukin ke dalam lubangnya sekarang ya. Kita lihat. Jangan. Low banget. Wah, nggak ada usaha sama sekali ya, zero effort. Oke. Gue di titik ini akan stop dulu karena gue akan buka kaca. Jadi jangan lupa teman-teman, kita kadang-kadang harus emang untuk melihat lebih jelas lagi keluar, terutama untuk melihatin posisi ban ya. Gue pengen coba untuk masukin ke dalam lubangnya. Pas di bawah baru masuk.
kalau wheelbase pendek ya, wheelbase pendek tuh ketemu tanjakan terjal atau turunan yang curam, itu lebih gampang buat ngangkat atau lebih gampang buat nungging. Makanya kalau kita ngomong tough, kita di tanjakan curam itu lebih enak tuh sebenarnya pakai yang Rocky ya, wheelbase-nya lebih pas. Highline walaupun lebih panjang lagi, tapi dia di satu sisi untuk si ram angle-nya itu lebih gampang mentok ya, yang di bagian bawah sasis ini persis. Jadi yang ideal tuh emang pakai Rocky kalau menurut gua untuk ngelahap tanjakan apa turunan yang terjal. Oke, gua pengen nyobain sedikit high speed. Tuh kayak gigi dua tuh tadi tuh, enak banget sih, padat banget. Kalau lebih berasa kalau pakai mesin 14 BT, kita ngomongin di RPM bawahnya dia lebih nyautnya lebih cepet ya, lebih padat. Lumayan juga. Asik. Sama ya teman-teman ya, kalau pakai wheelbase pendek itu juga berasa kalau kena di miring-miring ya. Jadi ya semakin panjang wheelbase, misalnya kita pakai Rocky apa Highline, itu buat di kemiringannya lebih berasa aman gitu, lebih berasa tenang ketimbang pakai wheelbase pendek yang lebih gampang belakangnya buat ngangkat. Ngomong miring sebenarnya lebih serem kalau posisi drivernya yang ada di bawah ya, kayak gini. Kita balik arah sini. Angkat. Wheelbase pendek kayak Tough GT, kalau ketemu gundukan yang pendek kayak gitu ya, yang modelnya tajam tapi pendek, itu dia lebih nggak gampang kena di bagian kolongnya ya, sasisnya. Kalau pakai Rocky atau Highline bisa kena tuh dengan ukuran ban yang sama. Gue suka ngambil melintang gini, nyamping nyerong sambil buat nunjukin travel suspensinya ya. Masukin ban depan, gue serem kalau pakai wheelbase pendek ya. Ngegeser. Pulang. Kalau nggak sesuai sama jalur kita, jangan dipaksain untuk maju lebih jauh dulu teman-teman. Kita mendingan mundur, kita set ulang jalur yang mau kita ambil tadi. Oke, gua kananin dikit. Nah, di sini gua patahin kiri biar dia keluar dari got. Gak usah disentak, sayangin kaki ya. Jadi kalau ada yang kejepit-jepit gitu, diraba pelan dulu gasnya, jangan langsung dibuat gitu.
tuh biasanya sering kejadian funnel gear rontok ya atau as roda. Kalau ban lagi kejepit di alur air, kita kagetin. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi nelusurin ke bagian bawah. Kasih stretch dulu kaki depan. Balikin lagi jalurnya. Oke. Lumayan dalam sini. Kolam ban 35 ya. Oke, kita berusaha keluar kalau bisa. Pelan-pelan ngeraba. Nggak bisa. Mundur dulu. Setir kiri. Oke. Berarti gue akan coba buat ke kiriin dulu sedikit. Oke, dikangkangin. Begitu udah ngangkang, baru kita agak patah ke kanan di sini. Nah, baru keluar. Jadi kasihkan keterusan ke atas. Enak banget sih. Oke, gue pengen nyobain sekarang full ya di got ya. Dari awal sampai terakhir. Oke, kita masukin dulu. Ini bakal ngangkat ban kiri belakangnya. Oh, nggak aman. Enak banget ya. Aduh, gua kangen banget main pakai diesel. Kangen pakai TAF juga. Gua terakhir kali punya TAF tuh udah berapa lama ya? Mungkin sekitaran 5 tahun lebih sih ya, 5 tahun lebih gitu. Cuma yang pasti itu dia teman-teman, ngegas TAF atau ngegas diesel tuh ada kenikmatan tersendiri, nggak bisa dapat dari bensin ya. Rasa kayak nyolek-nyolek gasnya gitu, ngok. Aduh, itu tuh di TAF tuh atau di diesel tuh enak banget teman-teman. Gue suka banget gitu. Kalau bensin kita lebih nikmatin RPM tinggi, jadi kayak wah di RPM atas. Tapi kalau kita ngomong di TAF, justru kita nikmatin RPM bawahnya ya. Torsinya yang mesti kita nikmatin. Wah, itu nggak ada lawan deh. Aduh, doain deh bisa punya TAF lagi segera teman-teman. Oke teman-teman, kita udah ada di bagian lain dari Pagedangan. Sekarang gue pengen coba fokus untuk ngetes suspensinya ya. Rasanya gimana nih karakternya. Oke, kita mulai. Gue pengen pasang dulu lokernya. Kompresornya udah, sekarang locker, oke. Sampai miring banget kubangannya soalnya ternyata dalam. Gue benerin posisi dulu. Nggak mentok bagian bawahnya.
sih kita. Bisa sih dipakai loker depan. Ini posisi kayak tadi ya, gue cobain pakai loker depan. Tapi ngomong-ngomong, oh sorry, ternyata loker belakangnya belum dipasang. Oke, sekarang udah dipasang. Kita coba lagi. Lupa tadi gue sempat matiin lokernya. Wah, udah full stretch. Asik banget. Wah, seru banget teman-teman sejauh ini. Yang gua ngerasain pakai TAF Mas Adit benar-benar memuaskan banget ya. Dan ngobrolin masalah suspensi untuk di TAF, sebelum gua bahas yang ada di mobil TAF GT ini, gue pengen share sedikit ya. Kalau gua dan teman-teman dulu ngeramu per di TAF. Jadi kalau pakai TAF yang masih pakai gardannya bawaannya ya, gardan TAF, per kan juga biasanya kita tetap masih pakai per TAF ya. Jadi pokoknya kalau masih full OEM semua, itu resep yang suka gue dan temen-temen lakuin adalah untuk yang per depan itu menggunakan segelondongan per daun TAF yang di bagian belakang. Jadi dari bagian belakang itu dipindahin ke depan. Sementara untuk yang depannya itu kan udah pakai per belakang nih. Untuk yang di belakang nggak ditukar nih, jadi yang per dari depan nggak dipindah ke belakang. Untuk yang belakang, biasanya gue dan teman-teman itu pakai per kijang ya, tinggal beli per kijang kapsul gitu, segelondongan, itu dimasukin. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa masih terlalu empuk atau kurang keras, tinggal disesuaiin. Tapi biasanya teman-teman gue kayak gitu ya ramuannya, dari belakang full dipindah ke depan, yang belakang itu pakai per kijang. Sementara kalau di TAF Mas Adit ini kan udah pakai per Wrangler ya. Per Wrangler itu pada dasarnya dia itu lebih fleksibel teman-teman. Dia lebih empuk, lebih berasa apa ya, untuk kita main artikulasinya itu lebih berasa ya, lebih ngeflex gitu ketimbang per daun bawaannya TAF. Cuma di mobil Mas Adit ini per Wrangler itu masih ditambahin sama lembaran dari per L300. Karena per Wrangler itu kekurangannya dia untuk beban tuh kurang bagus ya. Jadi kayak di mobil Mas Adit yang mau dipakai untuk off-road yang panjang, jarak panjang, bawa bebannya juga dulu lumayan banyak, per yang standarnya si Wrangler aja nggak cukup, makanya ditambahin lembaran L300 untuk bebannya. Nah, selain pakai per racikan ini, kalau orang yang udah pakai gardan Toyota ya atau FJ gini, biasanya pakai pernya tuh Old Man Emu, termasuk Om Samsir Alam, dia itu pakainya Old Man Emu yang untuk FJ60. Dia sedikit lebih panjang daripada Old Man Emu yang FJ40, tapi justru untuk efeknya di mobil tuh lebih enak ya di TAF. Kita ngomongin artikulasinya lebih enak, lebih empuk, lebih nyaman, tapi kekuatannya ya tetap nggak ada bedanya sama Ome yang FJ40. Dan sekarang kalau ditanya pakai per racikan Wrangler plus L300 sama full set pakai punya Ome atau Old Man Emu, enakan mana nih? Jadi kalau kita ngomongin untuk badaknya ya, ketangguhannya yang nggak gampang patah gitu ya istilahnya, itu emang lebih didapat di per Old Man Emu. Bobotnya emang sedikit lebih berat. Kalau kita ngomongin untuk bawa bobot yang berat di mobil, itu juga lebih kuat ya untuk nahan bebannya ketimbang per Wrangler plus L300. Tapi kalau kita ngomong lenturnya, itu lebih dapat di sini teman-teman. Kekurangannya emang pakai per ini kalau di jalan raya itu lebih berasa limbung ya. Kalau pakai per yang Ome itu ya body rollnya masih bisa ditolerir ya. Cuma kalau pakai ini lumayan berasa teman-teman. Pas lagi nikung tuh miringnya tuh berasa banget miringnya. Tapi itu dia ya plus minusnya. Ya kita enak buat off-road, biasanya nggak enak buat jalan raya gitu. Kita nggak mungkin bisa dapet yang benar-benar sempurna antara kebutuhan on-road dan untuk off-roadnya.
Terus kalau kita ngomongin tuh shock breaker ya di TAF Mas Adit, ini kan emang menurut gue overspec ya. Ini digunain untuk balapan, untuk speed off-road, untuk yang jumping, yang emang kita pakainya kebutuhannya itu adalah kompetisi. Kalau untuk kita pakai adventure gini emang berlebih. Tapi efek yang bisa dirasain apa? Kalau pakai shock bypass gini, dia itu secara awamnya tingkat kekerasannya dari pas awal masuk shocknya sampai terus ke dalam sampai mau mentok itu bisa beda-beda. Jadi secara simpelnya gue bisa katakan kalau kita pakai shock ini buat kita pakai off-road gitu, antara kita ngelibas pelan sama kita ngelibas kenceng itu bisa beda dia karakternya. Jadi nggak seperti shock yang modelnya tuh bukan bypass, dia itu tingkat kekerasannya dari mulai pas masuk sampai mentok tuh sama. Tapi kalau model yang bypass gini, dia akan menyesuaikan ya dengan bobot, dengan kecepatan, dan lain-lain. Seru sih ya, makanya sebenarnya mobil TAF Mas Adit nih kalau gue pakai buat kebut-kebutan, suspensinya enak banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi. Sekarang kita coba untuk main di depan sini. Malah kesini. Oke, sekarang kita akan turun teman-teman. Tapi gue mau bagi sedikit tips dulu nih. Jadi kalau turun kayak gini, kalau kita ngelangsungin ke kiri ya, pakai mobil wheelbase pendek, itu nanti ban kanan belakangnya bisa ngangkat. Jadi saran gue emang sebaiknya kita ngebenerin posisi dulu ya, dan pastiin kita bisa ngeliat keturunannya tuh, seberapa ininya dia ya, seberapa dalamnya gitu. Yang penting medannya kelihatan. Lain ceritanya kalau kita lagi kompetisi, ini nih model-model gini nih mesti langsung sekali dilewatin ya. Kalau mundur kita waktunya malah nanti bisa-bisa habis. Oke, kita masukin pelan-pelan. Yang penting posisinya udah setengah ngarah ke turunan, baru deh kita turunin. Ini aja kanan belakangnya tadi lumayan, masih berasa ngangkat sedikit. Asik banget. Dasar emang dari kecil senengnya ketemu yang splash ya, munceratan-munceratan lumpur apa air gitu. Oke, kita main air lagi. Ini bisa gua oper 3 nih.
Oke teman-teman, sebelum kita penutupan, sekarang gue pengen nyobain waterfording test nih ya. Jadi kita akan masukin lagi ke kubangan airnya yang lebih dalam. Kita akan lihat aja nih. Semoga aja aman ya. Gue akan berbagi tips juga yang mungkin bisa bermanfaat kalau misalnya kita ketemu banjir ya di perkotaan. Tapi kita coba lewatin dulu ya. Bismillah. Dulunya ini jalur, tapi sekarang dia udah ini ya, udah ketutup, udah jadi danau ala-ala gitu. Tapi ternyata aman sih teman-teman. Oke, di bagian sininya dalam. Bagian yang di dalamnya lumpurnya mulai demek dan bahan ketahan itu, kalau teman-teman lihat, gua nggak langsung memaksain ya buat digas pol dikagetin, karena biasanya kalau misalnya gua langsung kagetin itu dia makin ke uruk ke bawah ya, yang ada mobilnya makin mendelep gitu, makin tenggelam. Jadi gua cobain dulu nyalain loker depan, coba maju mundur dulu pelan-pelan sambil setir dibelokin dari sudut kiri full sampai ke sudut kanan full, cuma untuk ngecek traksinya ada di yang pas gua belok ke arah yang mana gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ketemu kubangan kayak gitu, terus mulai merasa kayak mendelep gitu ya, cara yang terbaik belum tentu adalah dikagetin gitu. Kalau misalnya kayak mobil gua tadi sendiri ya, kalau gua nyangkut nggak ada pertolongan dari mobil lain, ada baiknya gua nyobain pelan-pelan dulu. Sayang kalau kubangannya makin dalam. Oke, kita akan coba lagi ke arah balik sebelum kita closing. Gua akan turun dulu lagi. Dan gue mau sedikit sharing teman-teman yang mungkin bisa bermanfaat kalau kita lagi ngadepin atau harus ngelintasin banjir ya. Jadi kalau kita pakai mobil yang manual, disaranin itu pakai gigi satu yang pertama supaya tenaganya nggak ngedrop. Tapi walaupun pakai gigi satu, kita sebaiknya RPM-nya jangan tinggi-tinggi. Karena kalau RPM-nya terlalu tinggi-tinggi, dia itu pertama air intake, dia daya sedot udaranya jadi lebih kenceng, yang ada bisa water hammer. Yang kedua, kalau RPM-nya terlalu tinggi, itu di dalam mesin itu kayak putaran kipas terlalu tinggi, yang pada akhirnya malah bisa merusak ya, merusak kipasnya, atau mungkin jadi itu dia water hammer kayak yang gue bilang tadi. Terus yang kedua, kalau kita lagi melintas di banjir, itu sebaiknya jangan sampai kita nginjek kopling. Kalau kita nginjek kopling, itu gearbox mulai kemasukan air ya, atau lumpur ke dalam. Itu dia kenapa dari mulai kita sebelum masuk genangan ya atau banjir sampai ke titik keluar, kita pastiin kita aman ya, nggak sampai berhenti di tengah-tengah gara-gara ketahan apa gitu. Karena kalau kita sampai berhenti, kita mulai ngopling, itu dia mulai masuk. Jadi kalau kita lagi lewat kubangan gitu atau genangan, begitu kita udah di dalam air di tengah-tengah ya, dan kita terpaksa masih berhenti dulu, injek koplingnya cepet ya, langsung netral udah. Jangan injek ke kelamaan, dari gigi satu pindah ke netral, keburu banyak air yang masuk ke gearbox. Kurang lebih sih gitu teman-teman. Dan satu hal lagi yang perlu diketahuin, jangan pernah hiraukan masalah knalpot ya, karena selama mesin nyala, air nggak akan masuk dari knalpot. Yang harus kita pikirin itu adalah posisi air intake. Jadi buat teman-teman yang pakai mobil yang air intake-nya emang rentan masukkan air ya, karena mungkin posisinya apa gimana, ya jangan sampai kita membuat ombak yang terlalu berlebih gitu. Ingat, kita lewat genangan itu ombak jangan dihempas, tapi didorong. Jadi kita nempel dulu, masukin kubangan, baru kita dorong pelan-pelan, bukan kita tabok ombaknya.
Itu dia, semoga bermanfaat tips dan triknya, dan gue sekarang akan coba untuk lanjutin lagi. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Puas banget nyobain TAF GT-nya punya Mas Adit, dan terima kasih banyak Mas Adit karena menurut gue ini adalah salah satu TAF yang experience untuk nyetirnya benar-benar memuaskan ya. Kalau misalnya gue sekali lagi diajakin ya, atau bisa pakai TAF ini untuk off-road ekspedisi yang jarak jauh, gue akan dengan pede ya, akan dengan confident untuk mengiyakan. Karena kalau gue lihat dari keseluruhan spesifikasi, terus juga konsep setting semua yang ada di TAF ini emang udah layak banget ya untuk kita off-road yang jarak panjang dengan kondisi yang heavy off-road atau off-road yang berat. Ya kayak misalnya TAF GT Om Samsir aja ya, itu kurang lebih speknya kayak gini kan temen-temen. Dan itu dipakai udah cukup lama ya. Kalau gua inget dipakai itu lebih dari 20 tahun TAF-nya, bahkan udah mau 30 tahun, dan emang nggak pernah ada masalah yang terlalu berarti. Bedanya sama TAF-nya Mas Adit ini, kalau Om Samsir itu dia masih pakai mesin TAF ya, pakai mesin Ruger, tapi sama-sama kakinya udah FJ60 gitu. Dengan ukuran ban yang sama dan spesifikasi untuk bagian dalamnya, kita ngomongin roll cage semua juga sama. Jadi emang sebenarnya udah layak ya gitu. Tinggal kita lihat ya nanti, siapa tahu mungkin kita bisa ngelihat Mas Adit make ini untuk ekspedisi yang lebih panjang lagi ya waktunya ya. Ini hitung-hitung kompor sih sebenarnya. Oke, semoga kita semua sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Dadah.